Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Berjumpa dengan saya Satria Wijaya dalam pembahasan materi-materi seputar keterampilan berbahasa. Dan ini kaitannya pada mata kuliah Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Secara spesifik materi ini nanti berkaitan dengan keterampilan menulis karya tulis ilmiah. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mengutip, menyintesis, memparafrasa, dan menulis daftar pustaka. Ini berkaitan langsung dengan materi keterampilan menulis karya tulis ilmiah. Dan ini cocok sekali bagi Anda semua yang barangkali sekarang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Tentu sebagai mahasiswa, Anda harus memahami aspek-aspek keterampilan dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, materi kali ini tentang kutipan, tentang sintesis, tentang parafrasa, dan kemudian tentang daftar pustaka sebagai bagian yang selalu ada di dalam karya tulis ilmiah. Sebelum ke sana, sebelum mengulas secara mendalam tentang materi ini, saya ingin sedikit memberikan gambaran terkait esensi dari menulis. Menulis itu sesuatu aktivitas seseorang dalam berkomunikasi secara tertulis, tentunya berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain ini kaitannya dalam aktivitas membaca. Nah, kenapa ini dikaitkan dengan aktivitas komunikasi? Karena tulisan isinya adalah penyampaian pesan, informasi antar seseorang, penulis, dengan pembaca. Artinya di sana ada komunikasi yang terjalin secara tidak langsung. Secara langsungnya ketika pembaca membaca tulisan dari si penulisnya. Nah, kaitannya dengan komunikasi, ketika esensi menyampaikan pesan dan informasi itu betul-betul memang karena ini aktivitas menulis, ya betul-betul dari hasil berpikirnya, hasil dari usaha berpikir si penulisnya. Maksudnya adalah sebelum tulisan pesan dan informasi tertulis dituliskan oleh penulis, penulis melakukan sebuah kajian, melakukan sebuah riset pengamatan secara langsung maupun tidak langsung atas berbagai macam fenomena ataupun permasalahan. Yang kemudian dari permasalahan itu muncullah sebuah bisa solusi, bisa alternatif pemecahan masalahnya, bisa deskripsi tentang masalahnya, bisa penjelasan, bisa memaparkan bukti-bukti dan kronologi yang ditemukan hasil dari pengkajian secara langsung maupun tidak langsung, hasil pengamatan gitu ya. Kemudian hasilnya muncul di pikiran si penulis, yang kemudian yang muncul di pikiran itu berupa ide dan gagasan-gagasan hasil dia mengkajinya dengan berbagai macam pengamatan, riset yang bisa juga dibenturkan dengan teori-teori yang berkaitan topik kajiannya, kemudian pengamatannya, hasil pemahaman terhadap suatu permasalahan yang dia kaji, yang pada hasilnya nanti memunculkan ide baik sebagai kesimpulan menjadi sebuah ide dan gagasan yang baru. Gagasan yang terbentuk hasil dari pengkajian sebuah permasalahan di dalam pengamatan langsung maupun tidak langsung. Nah, hasilnya ini berupa ide dan gagasan yang dituliskan menjadi kalimat-kalimat yang kemudian menjadi sebuah paragraf, kemudian menjadi paragraf-paragraf, dan secara utuh menjadi sebuah teks. Dan teks inilah yang akan dibaca oleh pembaca. Entah itu pembaca yang berkaitan dengan bidang kita sebagai seorang penulis menuliskan tentang kaitannya dunia kesehatan, dunia teknik, dunia kedokteran, dunia sains, yang kemudian pembaca masing-masing bidang itu membaca tulisan kita karena memang sesuai kebutuhan para pembaca. Nah, saat itulah pembaca akan menerima informasi yang kita berikan, memahami ide dan gagasan yang kita sampaikan di dalam tulisan itu. Nah, esensi dari menulis adalah ketika kita sebagai penulis betul-betul memberikan kata, kalimat,
paragraf hingga menjadi sebuah teks yang utuh, itu yang betul-betul hasil dari pemikiran kita. Nah, ide dan gagasan itu memang muncul dari pikiran kita. Kalau adanya AI, apakah boleh kita menggunakan AI untuk memunculkan ide dan gagasan? Pada aspek ini tentu jawabannya dua. Sah, boleh, dan juga tidak sah atau tidak etis kaitannya, tidak etis. Nah, ketika sah adalah ketika kita menggunakan AI, ya banyak artificial intelligence itu kan banyak. Ada ya kita sebut saja ChatGPT, Gemini, Cici dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi AI yang bisa membantu kita semua untuk menghasilkan sebuah ide dan gagasan. Nah, namun kaitan dengan esensi menulis di sini, ketika AI itu digunakan memang untuk membantu kita mencari permasalahan, topik-topik kajian yang menarik untuk kita kaji, ya sah-sah saja. Namun bahkan memang bukan sebuah rahasia umum ketika kita memberikan prompt atau perintah dalam sebuah dalam AI gitu kan, kita meminta AI membuatkan semacam apalah tulisan yang sesuai keinginan kita, AI pun bisa menjawabnya. Nah, tetapi secara bijak tentu kita tidak boleh mengutip secara langsung hasil jawaban dari AI itu. Apalagi kalau hasil rujukan atau hasil informasi dari AI itu yang kita jadikan sebagai kata, kalimat, paragraf, dan teks secara utuh yang hasil dari permintaan kita dari AI. Ya sama saja itu hasil dari plagiat. Karena indikator plagiat itu ketika penulis tidak menuliskan hasil pemikirannya sendiri. Tidak menuangkan bahasa sastranya, tidak menuangkan ide dan gagasannya ke dalam tulisannya sendiri. Tetapi bisa jadi dari menyalin karya orang lain, menyalin informasi dari orang lain secara langsung, tidak menampilkan sitasi atau nama yang kita rujuk seperti itu. Kemudian atau secara langsung kita menyalin dan menempelkan informasi dari artificial intelligence, dari AI ke dalam tulisan kita dari huruf pertama sampai titik terakhir. Nah, itu yang dikatakan tidak sah atau tidak boleh secara etika. Nah, inilah yang dinamakan hal yang berkaitan dengan esensi dari menulis tadi, bahwa esensinya menulis itu ketika aktivitas seseorang menuliskan pesan dan informasi dari hasil dia mengkaji sebuah permasalahan, dan kemudian dia benturkan dengan teori-teori yang ada yang berkaitan dengan permasalahan itu, kemudian muncullah pemahaman yang baru hingga menjadi sebuah ide dan gagasan tertulis yang kemudian ya kita tuliskan dalam sebuah tulisan, yang kemudian menjadi pesan dan informasi yang dibaca oleh para pembaca. Nah, itu esensi dari menulis yang benar. Nah, namun menyalin, mengutip, istilah dalam bahasa Indonesia ya mengutip gitu ya. Kita mengambil informasi dari orang lain ke dalam tulisan kita itu ternyata sah-sah saja. Bahkan memang diharuskan ada kutipan dari informasi orang lain yang kita baca, yang kita temukan di buku, di jurnal, di artikel jurnal publikasi, di majalah, di berita koran digital gitu ya, berita di koran digital ataupun koran cetak. Nah, itu semua boleh dan memang diharuskan kita harus ada salinan atau informasi dari orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat informasi kita, memperkuat interpretasi kita di dalam sebuah tulisan. Nah, lebih lanjut nanti kita bahas dalam kaitannya hakikat mengutip, menyintesis, memparafrasa, dan menulis daftar pustaka ini. Itu sebagai pembuka yang berkaitan dengan esensi menulis. Sehingga tentu kita harus memahami secara bijak juga ketika implementasi aktivitas menulis itu kita harus tahu esensi dari menulis yang benar. Baik, yang pertama tentu kita memahami tentang pemahaman dasar kutipan.
Kutipan adalah salinan suatu ide, konsep, atau temuan orang lain ke dalam tulisan. Membuat kutipan bukanlah hal yang salah, bahkan seharusnya dilakukan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kalau esensi menulis, kita harus menuliskan informasi, pesan hasil dari hasil dari kajian kita dalam membaca, meriset secara langsung dan tidak langsung, yang kemudian menjadi ide dan gagasan yang akan kita tuliskan menjadi sebuah pesan dan informasi tertulis. Nah, ternyata mengutip juga, mengutip di sini juga dibolehkan, bahkan diharuskan. Kenapa? Karena ketika kita hanya menggunakan perspektif kita sendiri, pemahaman kita sendiri, ide dan gagasan kita sendiri, bisa jadi ide dan gagasan kita sendiri itu belum valid atau tidak bisa berdiri sendiri. Katakanlah kita memberikan opini, kita memberikan fakta, pernyataan di dalam sebuah tulisan, kalau ada kutipan, justru itu akan memberikan penjelasan yang tegas kepada pernyataan kita, baik opini maupun fakta yang kita tuliskan. Nah, artinya tujuan adanya kutipan ini untuk memperkuat dan mempertegas pernyataan yang kita tuliskan. Nah, sebetulnya dalam menulis di sini, kalau kaitannya menulis paragraf itu kita contohkan dalam satu paragraf yang ideal itu ada 4 sampai 6 kalimat. Nah, syarat ketika paragraf itu bukan paragraf plagiat, salah satunya adalah secara dominan jumlah kalimat, kalau ada 6 kalimat, secara dominan kalimat itu kalimat kita sendiri. Setidaknya anggap saja dari 6 kalimat itu ada 4 kalimat kita sendiri, 2 kalimatnya adalah kalimat referensi atau kalimat kutipan. Tujuannya untuk memperkuat kalimat kita, untuk mempertegas, bahkan memberikan validasi atas pernyataan dalam 4 kalimat yang kita tuliskan. Nah, ini juga termasuk ke dalam esensi adanya kutipan. Fungsi kutipan di dalam sebuah paragraf. Nah, kemudian kesan bahwa kajian teori hanya berupa kumpulan kutipan harus dihindari. Nah, ini banyak kejadian, banyak beberapa karya yang saya baca, terutama karya mahasiswa gitu ya, ini bukan sebuah rahasia umum lagi. Ada sedikit permasalahan atau problematika pengertian menulis dan menyusun karya ilmiah. Ada perbedaan antara menulis dan menyusun. Kalau menulis tentu seperti esensi menulis yang benar tadi, bahwa kita menuliskan kata-kata, kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf atau teks yang hasil dari pemikiran kita, dari hasil kita mencari referensi, yang kemudian kita tuliskan menjadi pesan dan informasi tertulis. Nah, sedangkan ketika kita menyusun kutipan-kutipan saja, katakanlah dalam satu paragraf itu 6 kalimat, ternyata 6 kalimat itu kalimat kutipan semua. Kemudian paragraf kedua kutipan, paragraf ketiga kutipan, dan seterusnya kutipan semua. Nah, ini yang dinamakan menyusun referensi-referensi, menyusun kutipan-kutipan atau sumber-sumber rujukan dari informasi orang lain. Akhirnya dalam satu karya itu, karya susunan kutipan-kutipan. Kutipan 1, kutipan 2, kutipan 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini bukan aktivitas menulis. Jadi kembali lagi ke esensi menulis yang benar itu seperti apa tadi. Nah, sehingga ini harus dihindari. Jangan sampai dalam setiap paragraf itu yang dominan adalah kalimat kutipan. Harusnya kalimat kutipan itu hanya sebagai pendukung atau memperkuat kalimat kita sendiri. Ya, kalau ada 5 kalimat dalam sebuah paragraf, ya setidaknya 2 kalimat itu kalimat kutipan, 3 kalimatnya kalimat kita sendiri.
Untuk bisa diselang-seling gitu ya. Kalimat kutipannya boleh di awal, kemudian interpretasi kita, pemahaman kita terhadap kutipan itu, atau kita memberikan pernyataan dulu, 1, 2, 3 kalimat, kemudian 2 kalimat terakhir itu kalimat kutipan yang kita rujuk. Misalnya ya, menurut Mulyono bahwa bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf, kata, dan kalimat. Nah, contoh saja seperti itu. Itu boleh kutipannya di akhir. Jangan sampai yang dominan adalah kalimat kutipan dari referensi yang kita dapatkan. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian tampak bahwa penulis memiliki pendapat atau pandangan tertentu terhadap apa yang dikutip dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Kutipan-kutipan yang dibuat harus berselang-seling dengan interpretasi dan argumentasi dari penulisnya sendiri. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui. Sehingga bisa kita ambil pemahaman bahwa kutipan ini memang merupakan salinan suatu konsep, ide, teori dari orang lain yang masuk ke dalam tulisan kita. Fungsi dan tujuannya adalah untuk memperkuat dan mempertegas kalimat kita sendiri. Atau sebagai sebuah informasi tentang topik permasalahan menjadi topik utama, kemudian topik penjelasannya menurut penjelasan kita sendiri sebagai memberikan interpretasi atau pemahaman terhadap kutipan yang kita kutip. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan itu setidaknya ada 2. Ada kutipan langsung, yaitu kutipan di mana seseorang menyalin teks secara harfiah persis seperti aslinya dari sumber lain. Ini maksudnya adalah kita copy paste gitu ya, copy paste bahasa umumnya gitu ya. Kita menyalin tempelkan ungkapan orang lain, pernyataan orang lain yang ada di dalam artikel jurnal publikasi, dalam buku-buku teori, ataupun di dalam sumber-sumber apapun yang kita temukan, sumber-sumber tertulis sebagai referensi yang kita dapatkan. Kemudian 1-2 kalimatnya kita salin dan kita tempelkan ke dalam tulisan kita. Ini kutipan langsung. Syaratnya adalah yang kita kutip itu dari huruf pertama sampai titik terakhirnya sama persis, tidak ada yang kita kurangi dan tidak ada yang kita lebihkan. Kemudian kutipan langsung ini mempertahankan keunikan, kekhasan, gaya bahasa si penulis aslinya, atau definisi penting dari sumber aslinya, itu semuanya tidak boleh ada yang kita ubah. Ini yang dinamakan kutipan langsung. Kemudian menggunakan tanda petik 2. Tanda petik 2 ini untuk menandai bahwa di dalam tanda petik 2 ini adalah kalimat kutipan pendek hasil dari temuan referensi kita dari beberapa sumber referensi yang kita rujuk dan kita salin ke dalam tulisan kita. Dan dalam kutipan langsung wajib mencantumkan nama penulis, tahun terbit, beserta nomor halamannya. Nah, nanti saya berikan contohnya. Sedangkan kutipan tidak langsung, yang kedua, jenis kutipan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Ini menggunakan kata-kata kita sendiri untuk menjelaskan ide atau konsep dari sumber aslinya. Maksudnya adalah ketika kita menemukan sebuah pernyataan untuk referensi yang sejalan dengan topik pembahasan kita dalam tulisan kita, kita salin bukan huruf pertama sampai titik terakhir secara keseluruhannya, namun kita ambil saja inti poinnya, poin inti dari kalimatnya. Apa informasinya, apa kita sampaikan, tuliskan ke dalam tulisan kita menggunakan kata-kata kita sendiri yang berbeda dengan kata di dalam kalimat penulis aslinya. Namun kutipan tidak langsung ini tentu tetap harus disampaikan bahwa ini sumber rujukan atau kutipan yang tidak langsung. Artinya ini bukan menurut kita pribadi, tetapi menurut orang lain, namun untuk penulisannya menggunakan kata-kata kita sendiri. Kita mengutipnya secara tidak langsung. Artinya tidak menggunakan tanda petik. Jadi kalimatnya kalimat langsung,
menulisnya menyatu dengan kalimat penulis. Namun baik kalimat kutipan langsung maupun tidak langsung, nama penulis yang kita jadikan sumber informasi tetap kita cantumkan, tetap kita muat di dalam kalimat kita. Nah, apa tujuan dari kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung ini kaitannya juga dengan materi tentang para perasa, nanti saya jelaskan. Artinya ini perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau langsung tentu ada tanda petik atau kutip dua. Tanda petik dua sebagai petik pembuka dan petik penutup. Isinya adalah kalimat dari sumber yang kita rujuk. Sedangkan kalimat tidak langsung, tidak ada petikan langsung. Kalimatnya menyatu dengan tulisan kita, namun tetap ada nama penulis asalnya yang kita tuliskan di dalam kalimat kita. Berikut contoh kutipan. Yang pertama kutipan langsung. Di sini nama penulis, tahun, dan halaman sumber pernyataan yang ada di dalam kutipan ini dituliskan di dalam tulisan kita, dalam teks kalimat kita. Sedangkan kalimat kutipan tidak langsung hanya nama sumber atau nama penulis yang menjadi sumber rujukan kita hanya disertai tahun terbitnya saja. Dan kalimatnya menyatu tanpa adanya kutipan sebagai pembeda antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya dalam kutipan ini. Nah, ini perbedaan contoh kutipan langsung dan tidak langsung. Baik kutipan langsung maupun tidak langsung, tentu sebetulnya pada intinya sama-sama dari sumber informasi dari rujukan yang kita jadikan pernyataan yang memperkuat kalimat dan gagasan kita dalam sebuah tulisan. Dan persamaannya ya sama-sama. Nama yang kita rujuk dari referensi itu tetap kita tuliskan semua. Kutipan langsung kalau nama yang kita rujuk Budiono, penulisnya ya kita tuliskan juga dalam tulisan kita. Begitu juga kutipan tidak langsung. Yang membedakannya hanya pada penulisan kalimatnya dari huruf pertama sampai titik terakhir ini sama persis kalau kalimat kutipan langsung. Sedangkan kutipan tidak langsung hanya intisarinya saja atau pesan utamanya saja yang kita tuliskan ke dalam tulisan kita, namun penjelasannya menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, itu contoh dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Selanjutnya sintesis, mengintesis dalam karya tulis ilmiah. Sintesis atau menyintesis ialah paduan atau campuran berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Sintesis dalam karya ilmiah adalah proses menggabungkan, merangkum, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan gagasan, ide atau kesimpulan baru yang lebih komprehensif dan orisinal. Bukan sekadar ringkasan, melainkan penyajian pandangan baru untuk memecahkan masalah penelitian atau memperdalam pemahaman yang memerlukan membaca kritis, mengidentifikasi kaitan antar sumber, dan menyusunnya secara objektif dengan pencantuman sumber yang benar atau sitasi. Nah, sintesis di sini artinya secara pemahaman kita bahwa anggap saja kita memberikan tulisan dari beberapa pernyataan pakar terkait satu topik tertentu. Anggap saja suatu permasalahan tertentu atau definisi tertentu, definisi menurut Budiono, menurut Smaldino, menurut Mariam. Nah, ada tiga pakar yang memberikan definisi tentang bahasa. Bahasa menurut A, B, dan C ini kita gabungkan. Artinya kita kolaborasikan antar teori-teori ini. Yang kemudian hasil dari penggabungan teori inilah yang menjadi sintesis. Yang menjadi teori baru, konsep baru, ide baru, hasil dari perpaduan ide-ide dari beberapa pakar yang kita gunakan. Pakar A menyatakan bahwa bahasa adalah ilmu tentang huruf, kata, dan kalimat. Menurut pakar B, bahasa adalah ilmu tentang arti dan makna. Pakar C
bahasa adalah ilmu tentang makna sebuah kata, frasa, kalimat, dan sebuah teks. Dan kemudian akhirnya kita simpulkan bahwa bahasa, kita ambillah poin dari A apa, B apa, C apa, yang kemudian menjadi satu poin, satu konsep yang baru. Menjadi pengertian bahasa yang bisa kita klaim sebagai teori atau konsep kita sendiri. Karena kita sudah merisetnya, mengkajinya dari beberapa para ahli tentang pengertian bahasa. Nah, ini tujuan dari sintesis. Kemudian, kenapa ada di dalam tulisan? Nah, fungsinya adalah ya memberikan kesimpulan secara komprehensif hasil dari pengkajian teoritis. Katakanlah ini kalau kita menulis karya ilmiah di bab 2 tentang kajian pustaka, tentu kita akan memahami informasi dari berbagai ahli, dari beberapa sumber terpercaya, sumber ahli tentang pengertian, tentang jenis-jenis, tentang fungsi, dan lain sebagainya, yang kemudian bagian simpulannya menerangkan bahwa pengertian itu, pengertian sebuah konsep, atau jenis-jenis sebuah konsep, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek subjektif terhadap topik tulisan kita, itu yang akan menjadi gambaran penjelasan terkait pengertian dari beberapa para ahli. Nah, sintesis inilah dibutuhkan di dalam penggabungan antar teori yang kemudian menjadi teori yang baru. Inilah tujuan dari menyintesis, mengembangkan argumen, dan juga menjawab masalah penelitian. Baik, selanjutnya parafrasa atau memparafrasa. Parafrasa atau memparafrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Penguraian kembali suatu teks dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Tujuan parafrasa di sini adalah untuk menghindari plagiarisme, menunjukkan pemahaman, memperbaiki alur tulisan, dan memperkaya teks. Nah, parafrasa di sini juga memang kaitannya adalah kutipan tidak langsung. Kita mengutip, menyalin informasi dari sumber yang kita rujuk, namun tidak secara langsung kita salin. Tidak secara keseluruhan dari huruf pertama sampai titik terakhirnya yang kita salin ke dalam tulisan kita. Namun kita ambil saja poin intinya. Kita contohkan dari sumber Anggraini dan Irpiani tahun 2017 mengungkapkan bahwa sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Ini sumber asli yang tertulis dalam karyanya si Anggraini dan Irpiani. Kemudian kita menginginkan kalimat ini sebagai data penunjang atau pendukung tulisan kita dalam tulisan. Namun kita tidak mau mengambil secara langsung kalimatnya. Akhirnya kita parafrasakan supaya tidak terjadi plagiarisme. Ya, selang-seling gitu ya. Boleh kan tadi ada kalimat kutipan langsung, dan ketika kutipan tidak langsung ini kita tuliskan menjadi parafrasa dengan informasinya sama, tetapi kata-kata yang tertulis itu berbeda dengan kalimat di dalam kalimat si Anggraini dan Irpiani secara langsung. Contohnya, sistem informasi itu gabungan teratur antara orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi dalam sebuah perusahaan. Nah, ini artinya poinnya sama, tetapi penjelasannya saja menggunakan bahasa atau kata-kata kita sendiri. Nah, ini contoh parafrasa. Jadi kita mengungkapkan kembali, ya kita mengutip secara tidak langsung dari sumber yang kita rujuk, yaitu Anggraini dan Irpiani. Ya, tentu tujuan dari parafrasa ini supaya kalau kita sudah ada kutipan langsung, ya setidaknya ada kutipan tidak langsung. Dengan kita bisa memberikan parafrase supaya ada kombinasi yang
yang berbeda dengan kutipan langsung seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah kumpulan nama-nama orang yang kita rujuk teorinya, kita rujuk informasi atau pesan dari karya tulis yang mereka tuliskan sebelumnya. Artinya di sini daftar pustaka ialah daftar yang menjadi rujukan penulis dalam menggunakan teori, konsep, ide orang lain sebagai penunjang atau pendukung penulis menghasilkan karyanya. Nah, di dalam daftar pustaka ini harus konsisten. Apa yang kita tuliskan berdasarkan sumber rujukan yang kita rujuk ada di dalam isi tulisan kita, ada juga di dalam daftar pustaka. Jangan sampai ada di dalam daftar pustaka, tetapi ternyata nama yang kita rujuk di dalam daftar pustaka ini ternyata tidak ada di dalam isi, ataupun kebalikannya. Di dalam isi ada nama yang kita rujuk, Semaldino contohnya. Di dalam daftar pustaka tidak ada daftar yang menunjukkan Semaldino itu menjadi daftar pustaka yang kita rujuk dalam tulisan kita. Jadi harus konsisten antara apa yang kita gunakan dengan apa yang kita daftarkan di dalam daftar pustaka. Kemudian yang kedua, nama-nama atau sumber rujukan ditulis sesuai yang sudah digunakan di dalam isi karya. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, bahwa secara konsisten nama orang yang ada di dalam isi ada juga di dalam daftar pustaka. Kemudian urutan daftar pustaka juga ditulis secara urut berdasarkan abjad dari huruf pertama nama penulis. Nah, sesuai abjad dari nama penulis, seurut gitu ya. Satria Wijaya kita tuliskan Wijaya Satria, kemudian susunannya pula dari A sampai Z dalam daftar pustaka. Kemudian identitas setiap bahan pustaka harus dinyatakan dengan lengkap dan benar agar memudahkan pembaca menelusuri kembali. Ada tujuan dari adanya daftar pustaka. Yang pertama, setidaknya kita mencoba berterima kasih secara tidak langsung kepada penulis asal, yang dimana kita jadikan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat ataupun menambah pernyataan di dalam tulisan kita, sehingga kita berterima kasih kepada nama penulis yang memberikan informasi lebih awal dari kita. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita memberikan kemudahan bagi pembaca karya kita. Barangkali mereka juga membutuhkan data referensi yang sama atau ahli yang sama dengan topik yang orang lain tuliskan nantinya, sehingga kita membantu juga kepada orang lain untuk dapat menemukan informasi referensi yang relevan untuk mereka tuliskan di dalam tulisannya. Nah, artinya di sini ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai saling tolong menolong dan membantu untuk menghasilkan karya-karya tulis ilmiah yang baik dan benar seperti itu. Kemudian identitas pustaka yang salah atau tidak lengkap tidak akan banyak gunanya dan secara tidak langsung menunjukkan kualitas penulisnya. Nah, itulah sebabnya jangan sampai kita menemukan atau menggunakan referensi yang tidak lengkap sebetulnya. Walaupun ada contoh daftar pustaka di mana kita mengambil katakanlah dari koran digital, tetapi ternyata tulisan itu tidak ada nama penulisnya, artinya tanpa nama, tulisan referensi tanpa nama, boleh kita gunakan. Yang penting ada asal dari mana tulisan itu, kemudian tahun terbitnya, ada tanggalnya, ada edisinya, jelas walaupun tidak ada nama penulisnya secara khusus. Karena memang kalau di koran digital ataupun koran cetak itu ada tim yang bersama dalam menyusun atau menuliskan karya tulis jurnalistik seperti itu. Jadi kita boleh tetap menggunakan karya tulis sebagai rujukan yang tanpa nama. Tetapi kalau kita hanya bahasanya itu mencomot dari internet, dari suatu blog yang kita tidak tahu itu karya plagiat atau bukan, atau tidak jelas sumbernya, tentu kita jangan sampai mengambil referensi-referensi yang tidak jelas asal-usulnya, ataupun kalaupun publikasi dan publikasinya juga belum terindeks secara baik seperti itu, dengan baik.
Selanjutnya contoh dari beberapa pustaka mengutip dari buku dan artikel jurnal. Ini contoh dari rujukan atau daftar pustaka dari buku dan artikel jurnal publikasi. Azwar Saifuddin ini buku, jadi ada 5 unsur dalam daftar pustaka. Yang pertama adalah nama penulis, kemudian tahun terbitnya, baik buku dan jurnal, nama penulis, tahun terbitnya, judulnya, judul tulisannya, kemudian tempat terbitnya, dan nama penerbitnya. Ini unsur utama di dalam penulisan daftar pustaka. Nama, tahun, judul, tempat terbit, dan penerbit. Kemudian Kelsen Hans tahun 2011 yang berjudul Teori Umum tentang Hukum Negara, diterbitkan di Bandung oleh penerbit Nusa Media. Kemudian yang ketiga, ini contoh mengutip artikel jurnal. Novita DKK ini dan kawan-kawan, artinya penulisnya ini bisa jadi lebih dari 3 penulis atau bahkan lebih dari 6 penulis. Kalau di karya tulis atau artikel jurnal internasional, ada et al gitu ya, atau dan kawan-kawan. Artinya kita menuliskan satu saja, dan kawan-kawan ini artinya banyak nama penulisnya. Artinya banyak nama penulisnya, sehingga kita menggunakan peningkatan DKK atau dan kawan-kawan. Namun pada intinya sama, unsur utamanya tetap terpenuhi, ada nama penulis, tahun terbitnya, tahun terbit jurnalnya, tahun edisi terbitnya, kemudian judul tulisannya, kemudian nama jurnalnya apa, kalau di sini tadi nama penerbitnya, nama jurnal judul ini apa, kemudian volume keberapa, tempat terbitnya di mana, dan penerbitnya siapa. Yang menerbitkan jurnal ini artinya di sini adalah Universitas Malahayati. Kemudian yang ketiga, Feradila dan Minarti tahun 2022, analisis kebutuhan program promosi pencegahan diare pada anak berusia di bawah 2 tahun. Journal of Safety and Health volume 2 nomor 1 Palembang Universitas Kadar Bangsa. Nah, perbedaan antara pustaka dari buku dan artikel, kalau buku ya langsung saja nama, tahun, judul, tempat terbit, dan penerbitnya. Kalau jurnal, tentu nama jurnalnya kita tuliskan juga, volume keberapa, edisi keberapa jurnal itu terbit atau publikasi di jurnalnya, kemudian di mana tempat jurnal itu dan siapa pemilik institusi, lembaga yang menaungi jurnal ini. Seperti itu. Itu perbedaan antara buku dan jurnal publikasi. Selanjutnya contoh pustaka dengan lebih dari 6 penulis. Nah, ini yang tadi kita contohkan, ada peningkatan dan kawan-kawan, ini et al gitu ya. Ini dari karya jurnal publikasi internasional. ABDJ, Plummer JR, Albus D, Serlow M, Liu K, Bielinski J, dan kawan-kawan. Artinya lebih dari 6 penulis. Tahun 2005 yang berjudul Reading Test Performance of English Language Learners Using an English Dictionary. The Journal of Educational Research, nama jurnalnya, edisi ke-98, halaman 245 sampai 256. Nah, ini jurnal publikasi internasional. Kalau tadi kita lihat di sini lengkap gitu ya. Jurnalnya apa dan volume keberapa, dan disertai tempat dan institusi yang menaungi jurnalnya. Boleh juga tidak ada nama tempat dan institusi yang menaungi jurnal ini, seperti contoh pustaka dari 6 penulis dari jurnal internasional ini. Karena memang kita bisa juga membuktikan tempat publikasi dari judul tulisan dari ABD dan kawan-kawan ini dari The Journal of Educational Research. Jadi kita bisa membuktikannya. Tetapi ya kembali lagi kepada penulisnya.
Ini bukan hanya sebatas daftar tulisan pustaka saja, tetapi memang harus dipegang kebenarannya, harus dapat dipercayai penulisnya menuliskan pustaka ini. Kemudian contoh pustaka mengutip dari website, contohnya Budi Wiyanto tahun 2014, korpus dalam penyusunan kamus diperoleh 21 November 2015 dari http://badanbahasa.kemendikbud.go.id. Nah, ini unsur daftar pustaka, unsur utama dalam daftar pustaka tetap terpenuhi, walaupun ini sumber rujukan dari website. Artinya kita sebagai penulis tetap menyampaikan bahwa informasi yang kita rujuk itu berasal dari laman badanbahasa.kemendikbud.go.id dan kita peroleh pada tanggal 21 November 2015. Budi Wiyanto 2014, korpus dalam penyusunan kamus. Nah, judul korpus dalam penyusunan kamus ini ada di dalam laman badanbahasa.kemendikbud.go.id, bukan di buku, bukan juga di jurnal publikasi nasional maupun internasional. Jadi boleh, banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita rujuk dan diperbolehkan asal secara konsisten kita tampilkan juga di dalam daftar pustaka dengan baik dan benar. Kemudian contoh pustaka mengutip dari artikel surat kabar online. Biasanya ada yang ada nama penulisnya, ada juga yang tidak ada nama penulisnya. Biasanya karena itu disusun atau ditulis oleh tim redaksi, sehingga tulisan itu tidak ada nama secara tunggal penulis yang menulis berita tersebut. Nah, sehingga ini cara menulisnya, kalau ada penulisnya sama seperti referensi atau daftar pustaka dari sumber buku, jurnal, ataupun laman-laman website gitu ya. Tetap ada nama penulis, tahun terbitnya, kemudian nama judulnya apa. Kompas ini seperti halnya tadi jurnal, artinya tempat publikasi tulisan yang berjudul Nasib Profesor dan Program Doktor di Indonesia. Kemudian kita memperolehnya kapan, dan kita tampilkan juga laman website yang kita temukan, yang kita dapatkan informasi atau artikel yang dipublikasikan di website tersebut. Namun kalau tidak ada nama penulisnya, kita ambil saja nama tajuknya, nama editorialnya, nama edisi ataupun rubrik dari website tersebut. Seperti halnya di sini Tempo Interaktif 2011 17 Oktober, belajar mendongeng bagi calon guru, diperoleh pada 18 Oktober 2011 dari laman tempointeraktif.com. Secara lengkap sampai .id.html. Ini lamannya gitu ya, yang perlu kita tampilkan di dalam daftar pustaka ini. Nah, itulah beberapa contoh penulisan daftar pustaka. Pada intinya tentu kalau kita simpulkan, baik mengutip, menyintesis, memparafrasa, dan juga menulis daftar pustaka ini menjadi satu kesatuan yang selaras dalam sebuah tulisan. Ketika kita mengutip rujukan informasi dari orang lain, tentu secara konsisten kita tuliskan nama yang kita rujuk dan kita tuliskan pula di dalam daftar pustaka untuk kita mencoba berterima kasih kepada penulis asal, dan juga kita membantu bila mana nanti ada pembaca yang ternyata membutuhkan juga referensi yang relevan sejalan dengan topik yang sama yang kita tuliskan. Itu saja terkait pembahasan ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami materi ini supaya nanti dapat memahami pula mengimplementasikan esensi dari menulis yang benar. Oleh sebab itu, silakan juga bila ada pertanyaan ataupun respon terkait materi ini bisa Anda tulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi, ataupun boleh juga ketika Anda menambahkan suatu pemahaman yang barangkali belum ada
tersampaikan dalam pembahasan ini, itu juga sangat membantu untuk kita semua. Terima kasih semuanya, salam sukses dan tetap semangat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.